Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kalian semua yang sedang menonton video saya kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada mata kuliah manajemen risiko, saya akan sedikit menjelaskan mengenai prinsip-prinsip manajemen risiko. Sebelum saya menjelaskan materi yang akan saya jelaskan, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indriani, saya dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411165. Baiklah, materi yang pertama akan kita bahas ialah mengenai pengertian resiko. Jadi, menurut Vaughan pada tahun 1978, dalam Darwin pada tahun 2016, resiko itu ialah resiko adalah khas kerugian, resiko adalah kemungkinan kerugian, resiko adalah ketidakpastian, resiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Dan yang terakhir ialah resiko adalah probabilitas suatu hasil yang berbeda dari yang diharapkan. Selanjutnya ialah resiko dan ketidakpastian. Ketidakpastian menurut Rustam pada tahun 2017 mengacu pada pengertian resiko yang tidak diperkirakan, sedangkan resiko mengacu pada resiko bisa diperkirakan. Subjek risiko memiliki ukuran kuantitas diketahui tingkat probabilitas kejadiannya dan ada data pendukung mengenai kemungkinan kejadiannya. Selanjutnya ialah prinsip-prinsip identifikasi risiko. Prinsip ini terdapat 3, yaitu pemahaman tentang adanya risiko, yang kedua ialah pengetahuan sifat-sifat resiko atau yang bisa disebut dengan frekuensi, dan yang terakhir ialah dampak resiko terhadap kelangsungan usaha atau tingkat kegawatan resiko dan menentukan prioritas resiko tersebut. Selanjutnya ialah mengenai manfaat daftar kerugian potensial. Mengingatkan manajer resiko mengenai kerugian yang dapat menimpa bisnis sebagai dasar penentu teknik menanggulangi resiko sebagai bahan pembandingan dalam evaluasi program penanggulangan resiko yang telah dilakukan selama ini. Selanjutnya ialah sumber-sumber resiko. Yang pertama ialah lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini ialah bangunan yang dimakan usia sehingga menjadi rapuh, sungai yang bisa menyebabkan banjir, gempa bumi, badai, dan topan. Yang kedua ialah lingkungan sosial. Kerusuhan sosial, demonstrasi, konflik dengan masyarakat lokal, pemonggokan pegawai, pencurian, dan yang terakhir ialah perampokan. Selanjutnya, lingkungan politik. Lingkungan politik terdapat perubahan perundang-undang, perubahan peraturan, konflik antara negara yang menyebabkan boikot produk. Selanjutnya, sumber resiko selanjutnya ialah lingkungan legal. Lingkungan legal ini gugatan karena gagal mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku. Lingkungan operasional itu terdapat kecelakaan kerja, kerusakan mesin, kegagalan sistem komputer, serangan virus terhadap komputer. Dan yang terakhir ialah lingkungan ekonomi, keluasan ekonomi, inflasi yang tidak terkendali. Selanjutnya ialah klasifikasi kerugian atau resiko. Property losses atau kerugian hak milik. Yang pertama, kerugian langsung yang berhubungan dengan kehilangan harta. Yang kedua, ialah kerugian tak langsung yang berhubungan dengan biaya untuk membersihkan harta yang rusak. Dan yang ketiga, ialah kerugian pendapatan akibat tidak berfungsinya harta yang rusak. Selanjutnya, yang kedua, liability losses atau kerugian karena adanya kewajiban mengganti kerugian pihak lain. Misalnya, biaya perawatan konsumen yang keracunan pada produk kita. Yang ketiga ialah personal losses atau kerugian personalia. Misalnya, kerugian karena wafat, kecelakaan, cacat, dan PHK manajer atau staf perusahaan.
Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.